kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Selamat datang kembali di pembelajaran biologi. Dan hari ini kita masuk ke topik yang baru dengan judul besar klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Adapun subtopik pertama yang akan kita bahas adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bergerak, kedua memerlukan makanan, yang ketiga peka terhadap rangsangan, yang keempat bernapas, yang kelima tumbuh dan berkembang, yang keenam mengeluarkan zat sisa, yang ketujuh berkembang biak, dan yang terakhir beradaptasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ciri yang pertama sampai yang keempat, dimulai dari bergerak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, dan bernapas. Untuk ciri yang keenam sampai yang kedelapan ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya, serta ada satu lagi yaitu membahas ciri benda tak hidup. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas ciri nomor 1 sampai ciri nomor 4. Mari kita lihat pembahasan. Yang pertama, ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat sebagian atau seluruh dari tubuh makhluk hidup tersebut. Adapun perbedaan gerak tumbuhan dan hewan secara umum, hewan memiliki alat gerak dan gerak pada hewan termasuk gerak aktif. Yang dapat kita lihat dengan jelas adanya perpindahan tempat ataupun tubuh dari hewan tersebut. Sedangkan pada tumbuhan tidak terdapat alat gerak dan gerak pada tumbuhan termasuk gerak pasif karena tidak terlihat dengan jelas adanya perpindahan tempat atau perpindahan tubuh dari tumbuhan tersebut. Perhatikan contoh gerak tumbuhan dan hewan. Gerak pada tumbuhan, ini dia gambarnya, yaitu gerak ujung tunas ke arah datangnya cahaya matahari. Yang kedua, perhatikan gambar ini, menutupnya daun tumbuhan putri malu jika disentuh. Berikut, gerak pada hewan yaitu gerak burung menggunakan sayap. Berikutnya, gerak ikan menggunakan sirip. Ciri yang kedua adalah memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Adapun fungsi makanan bagi makhluk hidup yaitu 1. Menghasilkan energi atau tenaga. 2. Sebagai bahan pembangun tubuh dan mengganti sel dan jaringan tubuh yang rusak. 3. Cadangan makanan bagi tubuh makhluk hidup. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 2, yaitu autotrof. Yang kedua adalah heterotrof. Autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Sedangkan heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya hewan, manusia,
dan jamur. Jadi, makhluk hidup heterotrof ini bergantung kepada makhluk hidup yang lain dalam memperoleh ataupun memenuhi kebutuhan makanannya. Tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Oleh sebab itu, tumbuhan termasuk makhluk hidup autotrof, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah tumbuhan. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan zat makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar ataupun cahaya matahari. Adapun bahan baku atau bahan dasar yang diperlukan dalam proses fotosintesis yaitu karbon dioksida, CO2. CO2 merupakan zat sisa hasil pernapasan makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Air berasal dari dalam tanah, diserap oleh rambut akar, naik menuju batang dan akhirnya sampai di daun. Dengan bantuan klorofil, klorofil adalah zat warna yang terdapat pada daun yang menyebabkan daun berwarna hijau atau dengan sebutan zat hijau daun. Terbentuklah nanti zat makanan berupa karbohidrat atau C6H12O6. Ini nama kimianya adalah glukosa dengan oksigen O2. Melalui proses inilah tumbuhan memperoleh makanannya, yaitu berupa glukosa. Yang ini tadi ya nak, C6H12O6. Ciri berikutnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Manusia, hewan, tumbuhan memiliki respon yang berbeda terhadap rangsangan yang berasal dari luar ataupun lingkungan sekitarnya. Pada manusia, rangsangan berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, rasa, dan lain-lain direspon ataupun ditanggapi melalui alat indera. Contohnya mata, peka terhadap rangsangan cahaya; telinga, peka terhadap getaran atau suara; hidung, peka terhadap bau; kulit, peka terhadap sentuhan atau tekanan; lidah, peka terhadap rasa zat. Pada hewan, rangsangan berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, rasa, dan lain-lain juga ditanggapi atau direspon melalui alat indera. Contohnya, pada kucing terdapat sepasang mata yang peka terhadap rangsangan cahaya dan hidung juga yang peka terhadap rangsangan bau. Pada ular terdapat mata, hidung, dan juga lidah. Pada beberapa jenis ular, lidah ini dapat mendeteksi panas ataupun suhu tubuh dari mangsa tersebut sehingga ular dapat menangkap mangsanya dengan cepat dan akurat. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki alat indera, tetapi tetap peka terhadap rangsangan. Contohnya, sentuhan pada daun putri malu. Apabila kita sentuh, daunnya akan mengatup. Ujung tunas atau ujung batang tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Berarti tumbuhan di sini peka terhadap rangsangan cahaya matahari.
hidup yang berikutnya adalah bernapas atau respirasi. Bernapas merupakan proses mengambil oksigen dari udara atau lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Perhatikan gambarnya, pada manusia ada sepasang paru-paru. Jadi, udara yaitu oksigen masuk melalui hidung dan kemudian menuju ke paru-paru, serta karbon dioksida dari paru-paru akan keluar melalui hidung. Selanjutnya, pada tumbuhan terdapat alat pernapasan atau respirasi yaitu lentisel terdapat pada batang. Perhatikan gambarnya ini. Kemudian stomata yang terdapat pada daun. Ini dia gambarnya. Jadi, pertukaran gas O2 dan CO2 terjadi melalui alat respirasi pada tumbuhan yaitu lentisel dan stomata. Perhatikan gambar berikut ini. Beberapa alat pernapasan yang terdapat pada hewan. Yang pertama, cacing tanah masih menggunakan alat pernapasan sederhana, yaitu menggunakan kulit. Belalang bernapas menggunakan trakea. Perhatikan ini gambarnya. Ikan bernapas dengan insang. Ada pula hewan yang hidup di air bernapas dengan paru-paru, tetapi dapat bertahan lama di dalam air. Misalnya penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung. Begitulah penjelasan tentang topik ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ciri-ciri yang pertama dimulai dari bergerak, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, dan yang terakhir bernapas atau respirasi. Untuk ciri-ciri yang kelima sampai yang kedelapan serta ciri benda tak hidup akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini pembelajaran biologi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan jangan lupa untuk mengulangi dan membaca kembali PowerPoint ini agar kalian lebih mantap dan lebih oke untuk menguasai materi ini. Serta kalian juga dapat menjawab kuis ya anak-anak. Sekian pertemuan kita, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Rajin belajar ya anak-anak. Tetap semangat.